Tuhan saya sebenarnya siapa, benar nggak itu Yesus Tuhan yang Trinitas itu, benar nggak Tuhan saya. Pada akhirnya saya membuktikan di Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya Tuhan, itu tidak ada. Dikunci sama mama di dalam kamar. Karena saya katakan Yesus itu bukan Tuhan, mama marah besar, langsung nampar. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah, hari ini saya bersama seorang mu'alaf yang perjalanan hijrahnya lumayan berliku dan kalau bisa dibilang penuh tantangan ya, nggak mudah, tapi dengan keistiqomahan beliau, alhamdulillah sampai sekarang ini beliau masih tetap kuat dengan iman Islam. Nah, penasaran kan gimana sih perjalanan kisah hijrahnya? Sebelum saya sapa, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih pada para subscriber. Terima kasih ya udah mensubscribe, dan yang belum subscribe yuk dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh? Bisa cerita sedikit background keluarga dan agama sebelumnya? Oh ya. Assalamualaikum. Saya nama aslinya Lois Eunike Domanita Simanjuntak. Saya lahir di Jakarta 2 Maret 1993. Saya dari keluarga besar Kristen Protestan, aliran Kristen Protestan yang taat beragama. Berarti kalau Simanjuntak aslinya Batak ya? Ya. Jadi keluarga besar, papa sama mama, seluruh keluarga besarnya itu aslinya dari Medan. Jadi sukunya suku Batak. Hanya saja tinggal saya lahir di Jakarta, dari TK sampai SD, kelas 3 SD. Lalu kelas 4 SD saya pindah ke Pekanbaru. Sampai jenjang SMA saya di Pekanbaru. Untuk kuliahnya saya pindah ke Bandung. Saya minta sama orang tua untuk merantau ke Bandung kuliahnya. Itu kalau dari kecil itu sekolahnya negeri atau sekolah Kristen atau? Kalau dari TK sampai SD, saya sekolahnya di Tarakanita 2 Jakarta. Pas pindah kelas 4 SD sama orang tua di Pekanbaru, itu sekolahnya Katolik Santa Maria. Sampai jenjang SMA. Jadi SMP sampai SMA dari SD kelas 4 SD sampai SMA itu Santa Maria. Santa Maria. Ya, Katolik Santa Maria di Pekanbaru. Kalau kuliah saya merantau ke Bandung, itu kuliahnya di Universitas Kristen Maranatha Bandung, jurusan psikologi. Kalau lihat dari pendidikan Teteh dari kecil sampai bahkan dari kelas 4 SD ya. 4 SD sampai SMA sekolah Katolik, terus lanjut kuliah di Bandung, itu pun Universitas Kristen. Nah, seharusnya kan Teteh kental ya, kental dengan kekristenan itu, kental dengan agama Teteh. Kalau bisa dibilang ya harusnya taat ya. Apa yang bikin Teteh mulai jatuh cinta dengan Islam? Kalau untuk masalah jatuh cinta sama Islam sebenarnya dari kecil, dari sekitar usia 5 tahun. Waktu di Jakarta kan, karena lingkungan komplek Pengadegan itu di Jakarta Selatan, itu lingkungannya Muslim. Jadi kalau ada suara adzan, saya tuh suka kencengin karena saya suka ngedengernya, tapi nggak tahu kenapa. Terus kalau Idul Fitri, saya tuh suka ikut hari raya Idul Fitri kan, kalau takbiran itu seneng banget kedengar. Kalau hari raya Natal, walaupun mewah, nyanyi-nyanyi, ada main musik, terus abis itu pakaiannya mewah, meriah, ya pasang pohon Natal, tapi di hati mah hampa. Tapi saya nggak tahu kenapa itu. Jadi perbandingannya itu terlihat jelas, kerasa di hati. Nah terus kalau pembantu lagi sholat, saya ikutan, kan lihatnya sembayang.
Dia bilang, mbak saya ikutan tata cara sholat teh. Dan itu ngerasa punya kebahagiaan di hati, tapi saya tidak mengerti kenapa. Dan itu nggak pernah bilang ke orang tua. Kalau itu pas di Jakarta, pas ketika pindah ke Pekanbaru suasananya berbeda karena kan satu kampungnya Kristen semua. Ada Muslim, tapi pernah ada satu keluarga Muslim keusir. Jadi pada akhirnya full isinya Kristen semua dan banyak gereja, macam-macam gerejanya di sana. Dan saya ngerasa nggak betah di sana, itu nggak betah. Jadi ya tapi harus dibetahin. Pada akhirnya sampai SMA di sana, saya kuliah ke Bandung, minta sama orang tua, minta orang tua untuk kuliah ke Bandung. Alhamdulillah pas di Bandung lah saya mengenal Islam itu lewat dari akhlak orang-orang Muslim di sekitar kampus, karena kan di sekitar kampus tuh mayoritasnya Muslim dan banyak masjid di sana. Saya melihat akhlak mereka itu baik. Jadi ramah, kan saya kenal orang Sunda teh ternyata ramah, kata saya teh sopan. Terus kalau saya masuk ke dalam ruangan mbak-mbak di kosan, kan saya di kosan tuh yang bersih-bersihnya itu orang Muslim semua. Jadi kalau saya masuk ke ruangannya tuh saya perhatikan kenapa ya bersih banget, ini bersih banget itu. Jadi senang bebersih. Jadi saya melihat akhlak dan juga toleransi beragamanya itu tinggi. Masya Allah. Toleransi, dari situ saya mulai tertariknya. Mulai jatuh cinta ya? Ya, dari akhlak pertamanya. Jadi mulai mengenal Islam itu yang tadinya baru sekedar senang dengar azan gitu ya, di lingkungan Muslim, terus tiba-tiba pindah ke Pekanbaru ya. Pekanbaru yang bukan mayoritas ya, malah full non muslim semua. Bahkan ada satu Muslim yang malah terusir gitu ya. Tapi di situ teteh justru nggak nyaman, nggak betah. Ketika pindah ke Bandung, kuliah masih di Universitas Kristen, tapi semakin mengenal akhlak Islam dan Muslim yang tinggal di sekitar universitas ya. Iya. Masya Allah. Terus kapan mulai semakin mantap dengan Islam? Kalau untuk mantap Islam itu saya itu perbandingan kitab antara, tapi saya tuh ngedalamin dulu Alkitab Kristen, Bible. Jadi Bible-nya Kristen itu, jadi sebelumnya kan ceritanya sebelumnya mah saya kan pulang ya pas 2013, akhir 2013 saya pulang ke Pekanbaru. Awal sebelum saya mau mendalamin Bible itu, saya tuh tanya dulu sama mama suatu hari kalau saya menikah sama orang Muslim gimana. Saya tanya kan, mama aku marah besar, cuma nanyanya kenapa marah besar ya, marahnya ngeledak-ledak. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Udah pokoknya harus nurut sama orang tua, patuh sama orang tua. Mama bilang, Tuhan yang hidup siapa? Saya tuh mikir, Tuhan yang hidup siapa? Saya bilang Yesus. Kata mama, bukan. Bapak, bukan. Siapa Tuhanku? Kataku kan yang hidup mah. Mama bilang orang tua. Orang tua Tuhan gitu. Saya pikir gitu kan. Lalu mama sampaikan ke bapak, anak kamu aneh, anak teh aneh. Tiba-tiba teh, ini aneh nih anak kamu nih, udah mulai ngomongnya ngawur. Terus bapak bilang, ini ada renungan firman. Kan kalau orang Kristen itu pakai renungan firman untuk membaca Alkitabnya. Jadi ada ayat-ayat tertentu untuk membaca Alkitab. Jadi orang Kristen itu nggak baca Alkitab semuanya, itu cuma bacakan renungan firman doang. Nah, aku dikasih bapak. Habis itu pulanglah saya ke Bandung. Nah, selama di Bandung itulah saya mendalami yang namanya Alkitab itu dari awal sampai akhir. Karena saya berpikir, kan yang namanya kitab suci udah bacanya dari awal sampai akhir, kenapa perlu per ayat-ayat? Kenapa dicomot-comot gitu ya? Dicopot-copot gitu. Nggak perlu lah pakai renungan firman itu, udah baca aja semua. Dan saya lebih kepada ketuhanan. Karena saya mencari Tuhan. Jadi Tuhan saya sebenarnya siapa? Benar nggak itu Yesus Tuhan yang Trinitas itu, benar nggak Tuhan saya? Pada akhirnya saya membuktikan di Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya Tuhan, itu tidak ada. Masya Allah. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kalaupun yang menuhankan Yesus itu hanyalah dari
Paulus dan Barnabas yang mengatakan kepada jemaat Kristen Yesus itu Tuhan. Itu tuh Paulus dan Barnabas. Kalau Nabi Yesus sendiri itu tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan, malah Yesus itu menyuruh kepada bangsa Israel, ya hai Bani Israel, sembahlah Tuhanmu, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kan ketika saya melihat ada ayat tapi saya lupa ya itu mah di bagian mana, tapi saya itu ada di Bible gitu ada ya? di Bible, dan kalau ada Bible ini saya bisa buktikan. Di Bible itu mengatakan kepada Bani Israel untuk Tuhan itu Allah, Allah itu esa. Oh berarti Tuhan saya Allah, oh berarti Tuhan saya itu satu. Nah, terus saya cari lagi di sana tuh bahwa babi itu haram. Tapi kenapa orang Kristen menghalalkan babi? Sedangkan di Alkitabnya babi itu haram. Jadi sebenarnya di Alkitab tuh ada dengan jelas ya bahwa babi itu haram. Jelas babi itu haram, darah itu haram, wine itu haram. Sedangkan dalam Kristen itu diajarkan bahwa mengikutin minum anggur di ketika Paskah itu minum wine. Minum wine. Kenapa minum wine? Di kitab suci, katanya kitab suci. Kenapa di kitab sucinya gak boleh, haram. Nah ketika itu saya dibongkar-bongkar, saya mulai ngerasa ini nggak benar, kata saya teh nggak benar. Ya udah ya Maryam, ketiganya kan Maria kalau di Kristen mah. Iya. Maria mah dibilang nikah sama jadi zina, nikah sama Yusuf. Nabi Yusuf mah di zaman kapan, Maria di zaman kapan, saya bilang kan. Jadi saya mah udah pasti ketika tuh udah nggak yakin sama yang namanya Alkitab itu. Pada akhirnya saya bandingkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu saya diskusi sama teman di kampus. Teman saya di kampus itu ada muslim, banyak juga muslimnya. Dan saya punya teman deket, saya cerita sama dia kalau saya tuh tertarik Islam, tapi saya pengen perbandingan kitab dengan Al-Quran. Saya pinjam Al-Quran dia pinjamin, saya buka Quran. Nah di dalam di Al-Quran itu saya mau cari apakah sama tentang ketuhanan, tentang ketuhanan sama untuk urusan sejarah Nabi, zaman Nabi. Kan kalau di Alkitab itu kan sama, ada Nabi Adam, istrinya Hawa, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yesus kalau di Kristen. Ketika saya lihat di Quran, ternyata di Quran juga saya tanya sama kalau di Quran saya carinya ketuhanan. Cuman kalau untuk masalah yang nabi-nabi itu saya tanyanya sama bibi kosan. Saya tanya, bibi kalau nabi-nabi sama nggak kayak Nabi Adam, Nabi Nuh? Ya sama aja, masa nabi Islam, Nabi Adamnya Islam ada, Nabi Kristen Nabi Adam juga ada. Saya pikir iya ya, pasti nabi mah semuanya sama, nggak mungkin berbeda, saya pikir gitu. Nah dari situ teh saya baru buka Quran. Nah di Quran lah saya temukan di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu kalau orang-orang kafir itu amalannya itu kalau di akhirat itu bagaikan debu berterbangan. Jadi amalannya itu tertolak. Jadi kan kalau orang Kristen itu kan jatuhnya kafir, Nasrani itu kafir. Saya dulu itu kafir. Jadi ketika saya baca Quran itu kebuka, saya bilang ya Tuhanku, saya kadang-kadang belum tahu Tuhan Allah, ya Tuhanku. Berarti selama 11 tahun lamanya setelah saya usia balik sampai usia 21 tahun, sekitar 11 tahun, berarti sia-sia hidup saya berbuat baik sama orang tuh percuma ya, amalannya teh sia-sia, tertolak, nggak ada gunanya. Toh kalau saya meninggal ya bagaikan debu berterbangan, nggak ada gitu, nggak punya pegangan kan. Makanya kenapa pas selama saya Kristen itu memang merasakan takut mati. Oh inilah jawabannya kenapa saya takut mati, karena agama yang saya yakinin itu bukan agama Islam. Agama yang saya yakinin itu agama yang
apa namanya, yang bukan mentauhidkan Allah. Jadi pas ketika itu teh mulailah saya cari perbandingannya dari Umi Irena Handono. Itu seorang pakar kristolog. Malah saya perbandingan di sana tentang sejarah Natal itu apa, tahun baru itu apa, terus apakah benar Islam itu teroris, apakah bukan. Saya belajar, sampaikan VCD-nya, terus sampaikan bukunya, saya beli, saya dalemin, itu terbukti. Jadi video-video Umi Irena Handono semua Ya, saya tonton. Ya? Ternyata yang teroris itu bukan Islam, tapi dari orang Israel. Saya itu waktu itu Yahudi, bangsa Yahudi Israel, yang ngebom Aleppo, menghancurkan umat Islam, anak-anak Muslim. Wah, pas saya tonton itu saya marah. Karena saya udah tertarik Islam kan, saya marah kenapa orang-orang Yahudi Nasrani itu menghancurkan Islam, kata saya itu. Kenapa gitu. mereka sebegitu bencinya membenci Islam sama ya? orang Islam. Padahal di Alkitab sendiri tuh harusnya kalau orang Kristen mendalami Alkitab tuh pasti semuanya juga masuk Islam. Kudu namanya. Tapinya ini nggak didalemin. Maka setelah dari situ saya tuh ngerasa kesel, ngerasa sempat marah sama Allah. Ya bilang, ya Tuhan, kenapa saya tuh terlahir dari orang tua Kristen, kenapa saya bukan Muslim aja, saya bilang gitu. Insya Allah. Kenapa saya terlahir dari Kristen yang hidupnya teh penuh dengan kebohongan, saya bilang, tipu daya, saya bilang gitu. Saya marah ketika itu. Terus pada akhirnya saya bilang, ya Tuhanku, saya harus kemana? Saya Tuhannya siapa? Saya harus kemana? Agama yang saya harus yakinin itu kemana? Pada tengah malam pas tidur tuh saya mimpi lihat Ka'bah dikasih sama Allah. Masya Allah. Mimpi lihat Ka'bah tuh jelas banget kan, tapi di luar pagar kan, dipagari. Kalau orang Nasrani itu kan, pokoknya orang di luar Muslim tuh nggak boleh ya masuk ke dalam. Jadi saya tuh di pagaran saya lihat Ka'bah jelas banget, yang ada pintu depannya. Saya mimpi lihat itu, saya terbangun, ya Allah, saya tuh tertarik Islam. Dan intinya sekitar setahun lamanya, dari 2013 sampai 2014 Juli itu saya melakukan perbandingan dan berdiskusi sama teman-teman Muslim, sama orang-orang sekitar kampus. Saya bercerita saya tertarik Islam, tapi tolong jangan kasih tahu ya, sama orang tua sama atau teman-teman. Terus habis itu saya di 2014 Juli, bulan Ramadan, tanggal 20 Juli hari Minggu, pas bulan Ramadan itu ada temen ngajak saya ke Masjid Istiqomah Bandung. Kan saya cerita sama dia, sama temanku, sama dia, saya tertarik mau Islam tapi pengen mantapin hati dulu. Gimana ya? Oh, nanti hari Minggu itu ada kajian Umi Mary Kosganar, asal Jerman, dia molak juga, katanya gitu. Kalau mau ikut, ya udah aku datang ke rumah dia. Terus habis itu didatengin ke Istiqomah. Tapi saya disuruh pakai kerudung, kan nggak boleh ya. Pakai aja kerudung lah gitu. Terus duduk aja di sana, saya tonton. Nah, qadarullah tuh saya ketemu sama orang di sebelah kiri saya. Itu ada teteh-teteh, saya nggak tahu, tiba-tiba nanya sama dia, ngobrol sama dia, teteh, saya tertarik Islam. Terus dia bilang, wah Masya Allah, katanya tertarik Islam, saya boleh nggak omongin kamu ke Umi itu, Umi yang sedang berdakwah, kalau buat menceritakan kalau kamu tertarik Islam. Iya kata aku kan gitu. Terus abis itu diomongkan, Umi ini ada jadi sebutin saya, ini ada orang mau tertarik Islam tapi masih bingung, mau punya pertanyaan, mau menanya apa, katanya. Jadi saya ketika lihat Umi itu wajahnya itu sejuk, teduh ya, teduh. Ya Allah, kataku teduh, jadi enak kelihat wajahnya. Insya Allah. Jadi saya nanya sama Umi, kalau suatu hari saya nikah sama Islam, laki-laki Muslim, tapi orang tua saya masih Kristen, itu gimana ya, kataku kan gitu. Terus katanya, ya kalau niatnya karena ibadah selama di jalan Allah, pasti Allah mudahkan perjalanan.
tinggal pakai wali hakim. Saya juga nikah pakai wali hakim sama suami saya dari Jerman ke Indonesia, nikah sama suaminya itu pakai wali hakim. Jadi gampang. Islam mah mudah kata dia. Jadi mau bilang Islam mudah itu di lisannya seolah-olah ngalir aja gitu ya. ya. Ketika Umi bilang gitu, saya langsung tersentuh teh. Ya udah Umi, saya mau masuk Islam. Saya tuh mendadak ngomong begitu yang tanpa berpikir, langsung bilang, ya udah Umi saya mau masuk Islam. Yang lain teman saya yang bawa saya ke situ tuh nangis kaget. Ari kan tujuannya cuman mau nonton kajian, tapi kenapa jadi masuk Islam gitu? Teman saya Karena kaget. memang udah mantap ya, dari sebelumnya juga udah mempelajari Bible kan, Ya. Alkitab. Jadi dia kaget. Saya juga ngerasa itu mah sudah qadarullah, takdirnya saya di Masjid Istiqomah. Dan akhirnya saya dibawa ke atas masjid. Jadi saya syahadat di sana. Saya syahadat, dipandu ngucapin 2 kalimat syahadat, saya ikutin lancar. Pas sudah selesai ngucapin 2 kalimat syahadat, saya tanya sama pemandunya, saya udah Islam Pak? Saya tanya gitu, saya kaget. Masuk Islam gampang banget, cuman ngucapin 2 kalimat syahadat udah Islam. Saya tanya, sudah Islam? Iya udah Islam. Saya cuma ngelongong ngeliatin orang sekitar banyak yang nontonin. Terus udah itu disalam-salam sama orang-orang pada bilang yang istiqomah ya. Saya tuh nggak ngerti. Dipeluk ya, disalam, dipeluk dirangkul. gitu ya. Saya tuh kaget aja di situ yang ngehuleng, yang tidak menyangka ke diri sendiri karena memang tujuan saya hanya mau memantapkan hati untuk menonton, bukan buat syahadat tadinya. Tapi itu mah sudah takdir Allah. Ya udah saya masuk Islam. Terus itu dikasih jadi dikasih kan kalau mualaf mah suka dikasih Bingkisan. Uang apa? Zakat mungkin. Sejenis infak apa zakat yang itu ngasih. Saya tuh bawa pulang ke rumah. Saya tuh pas pulang ke kosan saya kaget dikasih uang. Oh kalau orang masuk Islam tuh dikasih uang. Saya tuh mikir gitu, Masya Allah ya kataku, segini baiknya orang-orang muslim. Tapi kenapa mereka dimusuhin banget, dibenci banget, sampai sama keluarga saya dibenci orang-orang Islam segitunya, padahal mereka itu baik. Kata saya ketika saya sudah syahadat, dan ketika itu saya belum ngasih tahu orang tua dan teman-teman juga nggak ada yang tahu. Jadi saya masih pura-pura gereja. Ikut teman gereja, pakaiannya juga belum muslimah. Tapi kenapa yang terbesit saat itu yang ditanyakan tentang pernikahan gitu? Emang waktu itu kalau punya teman-teman laki-laki juga teman-teman muslim, dan saya nggak tahu tertarik tuh pasti nanya sama Allah ya. Ketika waktu dulu tuh nanya ke Tuhan, gak tahu kenapa tertariknya itu memang dengan laki-laki muslim. Jadi memang kalau mau menikah itu saya mintanya sama Allah, emang pengennya sama orang muslim bukan sama orang Kristen. Gak tahu kenapa Bu, itu cuma hanya terlintas di dalam pikiran. Saya itu nggak suka sama orang agama yang non muslim, apalagi suku saya sendiri Batak. Ini makanya saya bilang saya maunya nikahnya sama kalau nggak Jawa Sunda gitu, sama Allah. Jadi emang karena udah mantap, jadi udah berpikir ke depan ya, bakal berpikirnya nikah ke gitu. depan. Nanti kalau nikah gimana ya kalau saya kalau orang tua Kristen, saya tuh nikahnya kayak mana bentuknya kalau dalam Islam gitu kan beda. Kristen Islam tuh beda cara proses pernikahannya. Jadi waktu itu kayak begitu cerita setelah syahadat saya pura-pura gereja. Nah pas gereja itu saya dapet clue dari Allah. Kan saya lihat semua orang tutup mata, orang tutup matanya takutnya. Saya lihat pendeta itu berdoa, saya ingat banget dia bilang, katanya ya Tuhanku kembalikanlah suku Sunda kepadamu. Mending enak banget, saya ngomong di dalam hati tuh enak banget nyuruh suku Sunda percaya Yesus Tuhan, kata saya gitu. Saya tuh ketika saya gereja itu saya berjanji sama Allah, ya Allah saya tidak akan pernah biarkan suku Sunda itu murtad dari agamamu. Jadi maksud dari pendeta itu pengen menyesatkan, memurtadkan suku Sunda, memurtadkan suku Sunda untuk keluar dari Islam. Nah, Masya Allah ya, dari yang teteh di Bandung kuliah di Universitas Kristen, tapi ada di lingkungan
Muslim. Di situ mulai jatuh cinta. Cuman seberapa taat sih Teteh dengan agama sebelumnya? Kalau dari ketaatan, saya mah termasuk taat banget. Jadi kalau bukan lagi di lingkungan Muslim, kalau ibadah itu sebenarnya taat, karena memang karena dulu juga saya pemain gitar, saya suka main piano, aktifnya paduan suara, karena saya kan ikut kalau di kampus itu ikut yang namanya Voice of Maranatha. Itu tuh komunitas yang komunitas yang untuk disalurkan ke gereja-gereja, itu untuk nyanyi paduan suara. Jadi saya ke gereja-gereja, kalau di undang-undang ke gereja-gereja saya paduan suara, ikut paduan suara gereja. Dan saya aktif banget, dan saya tuh kalau mau galang dana saya ikut terjun ke jalan, galang dana, minta galang dana ke orang-orang untuk sumbangan untuk ini konsumsi komunitas. Nah saya itu dulu aktif banget tuh, dan kalau ke gereja juga memang rajin banget ke gereja. Kalau dulu ketaatannya ke bidang ke hal itu paduan suaranya, Seni ya. seni. Jadi kalau dibilang taat ya rajin ke gereja, bahkan aktif di nyanyi ya, Aktif paduan suara itu ya. Iya. Berarti mulai aktif di gereja itu waktu kuliah. Dari kecil memang sudah sama orang tua itu sudah dikasih arahan itu kan kalau orang Kristen, kalau anak-anaknya suka sekolah minggu ke gereja. Saya rajin dari kecil juga tuh, rajin diarahkan ke sana. Terus kalau suka paduan suara ke gereja juga ikut. Terus kalau di sekolah kan karena sekolahnya Katolik, saya ikut paduan suara juga. Saya ikut main gitar di sekolah juga gitu. Jadi dari kecil sampai ke kuliah saya memang aktivitasnya begitu, aktifnya di bidang seninya begitu. Masya Allah. Jadi menarik banget ya sahabat kisah hijrahku, dari kecil sampai kuliah di pendidikan Kristen, tapi ketika Allah berkehendak didatangkan hidayah, mulai jatuh cinta dengan Islam, nyaman dengan akhlaknya. Dan yang menarik lagi, Teh Aisyah ini tidak langsung ujuk-ujuk bersyahadat, tapi membuktikan dengan perbandingan Alkitab dan Quran ya Teh. Mempelajari semua keseluruhan ya Alkitab, nggak hanya dicomot-comot ayatnya ya. Dan Masya Allah semakin yakin dan semakin membuktikan bahwa ya Allah itu satu ya. Jadi sempat mempertanyakan tentang Trinitas ya, seperti itu. Dan pada akhirnya bersyahadat di Masjid Istiqomah Bandung. Masya Allah. Nah gimana Teh? Saya penasaran gimana respon orang tua dan keluarga pertama kali tahu Teteh masuk Islam. Jadi ceritanya tuh ada temen yang ngasih tahu. Jadi mungkin temen tapi jadi musuh lah. Musuh saya yang memusuhi saya. Jadi mengabarkan kepada kedua orang tua bahwa saya itu Islam. Jadi saya belum siap siaga banget. Ternyata orang tua tuh udah tahu, datang ke Bandung dari Pekanbaru malam-malam. Saya itu baru pulang dari pengajian, ikut pengajian, terus pulang diantarin teman-teman pada nyemangatin. Kan karena manggilnya masih Loisnya ya, Lois yang kuat ya katanya gitu. Ya bismillah, saya hadapin mama di dalam kosan, dikunci sama mama di dalam kamar. Saya bilang sama mama saya udah Islam. Terus saya yakin Allah itu satu, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Karena saya katakan Yesus itu bukan Tuhan, mama marah besar, langsung nampar. Astagfirullah. Nampar, saya ingat sebelah sini sampai merah, Bu. Tampar. Ya Allah, kataku kenapa saya masuk Islam, saya ditampar sama mama. Tapi saya terima aja dan karena memang sebelumnya itu memang saya sudah dikasih tahu ketika sudah masuk Islam itu ketika masuk Islam itu berat rintangannya. Dan saya sudah tahu itu, dan memang konsekuensi saya ditampar mama. Jadi secara mental udah siap ya? Siap, sedikitnya siapnya. Seperti itu. Sedikit siapnya. Ditampar mama. Ketika ditampar mama kan tidur aja ceritanya mah, tidur. Saya bikin surat, pokoknya saya tuh beranilah melakukan sesuatu Teh. Saya tulis surat mah, saya tetap Islam. Maaf ya mah, saya kabur. Saya kabur.
Oh. Tengah malam saya kabur Dari keluar, kos-kosan. kos-kosan. Jadi pas mama tidur terus saya bilang, mama saya mau ke WC, padahal saya kabur. Saya bilang saya ke WC, kata mama, percaya. Saya buka keluar, saya tuh di dalam kepikiran tuh nggak ada inget bawa uang, nggak ada inget bawa apa-apa. Pokoknya saya cuman bawa diri saya kabur, nyelamatin diri saya minta uang ke bibi kosan. Bi, saya minta uang, soalnya nggak punya uang. Ngasih uang, cuman ada segini, Lois, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bi. Apa katanya, yang hati-hati ya, dia dukung saya kabur. Hati-hati ya, saya keluar lari sekencangnya, nyari taksi. Alhamdulillah taksi lewat, saya naik taksi, saya bilang, Pak, saya baru masuk Islam Pak. Bapaknya kaget segala saya ngomong gitunya. Anterin saya ke Masjid Istiqomah ya Pak, saya bilang. Nah, aja dia. Terus ke Istiqomah, saya bilang, Pak saya cuma punya uang segini. Kan di argonya tuh saya punya uang, seingat saya sekitar 20.000, tapi di argonya mah lebih dari situ. Saya cuma punya uang ini dan receh-receh itu mah. Gak apa-apa ya Pak, cuma punya sini. Ya udah nggak apa-apa Neng. Terus saya turun, dibuka pintu, saya masuk, saya bilang sama salah satu kalau saya bilang pendidik saya lah, jadi pendidik saya, Kang saya kabur dari mama, karena gimana ya biar jangan diketemukan. Jadi saya disembunyikan ke salah satu kosan temen, anak pemuda Istiqomah. Saya tuh sembunyi di sana Bu, itu barikan dek-dekan, ketakutan, sembunyi takut ketahuan mama. Dan ini nggak bawa apa-apa, nggak bawa baju, nggak bawa dompet, cuma bawa diri doang. Ya. Paling bawa HP Bu, bawa HP karena kan di kantong HP, paling bawa HP doang, bawa HP. Gak inget bawa, pokoknya di dalam otak mah cuman taunya saya nyelamatkan diri gimana caranya, pokoknya saya nggak ada lah sama orang tua, tanpa mikir bawa KTP, mungkin nggak ada mikir ke sana Bu, Pak bawa gitu. Terus habis itu ketika itu alhamdulillah kan aman. Tiba-tiba dipanggil, ada yang ngubungin, ini mama sama bapak datang ke masjid, ngedatengin saya ke masjid. Dan pasti kan yang namanya orang tua mah selalu berjuang ya, gimana cara anaknya mah kembali ke agama yang dia yakinin. Datang diskusi, ngobrol di salah satu rumah teman saya. Di situ keadaannya memanas kan. Saya cuma bilang sama bapak sama mama, papa, mama, jadi biarin saya Islam, Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ketemu tuh di situ? Ketemu di rumah itu, bebarengan sama teman saya yang saksi syahadat saya, saksi 1, saksi 2. Nah ketika itu teh, saya bilang lagi, Yesus itu bukan Tuhan Pak, Ma. Saya tetap Islam. Saya cuma bilang saya tetap Islam, Yesus bukan Tuhan. Mama tiba-tiba keluar ngambil sendal wedges, ngelempar ke saya, ngelempar ke kaki, ini inget jempol. Itu saking udah emosi tuh ya, spontan ngambil sendal. Padahal saya cuma bilangnya pelan-pelan, tenang. Saya cuma bilang Yesus itu bukan Tuhan, karena saya babari dakwah punya bilang menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya tetap Islam, marah. Ini jempol. Karena pakai tenaga lempar, sakit, maka saya sempat agak pincang jalannya pas waktu itu. Terus sama buat itu tuh saya kan sempat ngambil identitas, sempat ngambil KTP ke kosan, sempat ngambil KTP jeung tas-tas, nempetin di rumah teman. Nah ketika itu bapak bilang, bapak minta KTP kamu. Tapi saya tiba-tiba ngambil KTP kasih ke bapak, jadi kayak kehipnotis Bu. Jadi nggak sadar gitu, ngambil KTP kasih bapak pulang saya baru sadar. Kak ke temen aku, Kak kenapa ya saya kasih KTP ke bapak ya? Iya ya cina gitu. Ya pasti ya udahlah nggak apa-apa lah kata saya mah, yang penting selamat, saya mah nggak mikirin itu identitas gimananya. Alhamdulillah saya selamat. Cuman kebesokan harinya bapak sama mama datang lagi, cuman ceritanya berbeda. Saya itu kan bapak punya temen muslim, tapi temennya ini ngebela saya, bukan ngebela bapak, ngebela saya, ngelindungi saya dan menempatkan saya di rumahnya itu di daerah Buah Batu.
Jadi di rumah itu orang tua datang ke sana, saya disuruh datang ke sana. Temuilah orang tuamu. Jadi akhlaknya tuh tunjukin yang baik. Betul. Hormatin orang tua. Saya datang, saya bilang, "Pak, biarkan saya Islam." Berusaha lagi ya, Saya ngomong berusaha hal yang biarkan sama. saya Islam. Ya udah Bapak terimalah kamu Islam, Nak. Nah, tapi kita kayak saya izinkan kamu kuliah lagi, tapi kita pertemuan terakhir yuk di kampus. Oh, Ngomong gitu. Itu siang. Itu pas sore. Sore. Tapi saya lupa harinya, tapi kalau bulan saya ingat di bulan Juli. Di bulan Juli itu Bapak kan itu ngomong gitu di sore hari. Terus bilang, "Ya udah Pak, besoknya selang besoknya itu saya datang pagi-pagi ke sana, diantarin sama om yang teman Papa." Oh, jadi gini. Seolah-olah Bapak menerima ya Iya, sama keislaman Teh Aisyah. Bapak menerima, tapi kita ketemuan yuk di kampus gitu. Janjian besok pagi untuk terakhir kali. Kata terakhir Bapak kali. sama Ibu ya. Sama Ibu. Itu hari, saya ingatnya itu tuh hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu sore. Jadi pas ketemunya teh hari Senin. Akhirnya ketemu di kampus. Tapi Mama kelihatan, Mama sama Bapak ke wali kelas saya, wali kelas di kampus, bilang ngomongin mungkin cerita kayaknya Mama saya tuh tertarik Islam, mungkin nggak tahu lah ya, tapi kelihatannya mah punya kerjasama. Gelagatnya gitu ya. Sikap-sikapnya ada kerjasamanya. Ada kerjasamanya. Jadi saya ikutin aja skenario mereka. Lalu pada akhirnya mereka gini, ini udah dikasih itu kamu bisa kuliah lagi, tapi sekarang kita makan dulu yuk, kata Mama sama Bapak. Pertemuan terakhir kita, Mama mengembangkan tangan saya tuh kuat banget. Oh ini nggak mungkin nih, kayaknya ada yang udah mulai firasat ya. Ada insting saya gitu, tapi saya ikutin aja lah langkahnya. Ternyata dimasukin ke mobil, di mobil saya di tengah, Bapak di kiri, Mama di kanan, langsung dipepet gitu. Ya udah jalan. Tiba-tiba masuk tol, kan katanya mau makan, kenapa masuk tol? Udah diam aja katanya. Saya berontak tuh, tendang, saya berontak, tendang. Kenapa mau sama Bapak bohongin Lois, kenapa gini, kenapa gitu? Ternyata yang nyopirinnya itu adik Mama, nyamar pakai topi, kacamata. Ya Allah, pakai topi, kacamata. Pas ketika di jalan tol buka penyamarannya, ini ternyata ini skenario, kataku. Ya udahlah, sudah qadarullah begitu, saya ikutin aja skenario mereka. Perjalanan itu saya dimasukin ke Kerawang, ke keluarga Mama di Kerawang. Oh, jadi dari Bandung ke Kerawang dulu. Di Kerawang saya didoktrin. Didoktrinnya kayak apa Teh? Didoktrinnya tuh Yesus tuh Tuhan. Jadi kamu harus percaya Yesus tuh Tuhan juru selamat. Terus kamu harus harus patuh sama orang tua. Lihat tuh orang tuamu kasihan gini. Saya mah nggak peduli, di hati mah udah kuat Bu. Jadi nggak peduli, bodo amat lah. Tapi itu udah lelah sebenarnya. Secara psikis tuh udah lelah, fisiknya udah lelah, capek. Tapi saya masih punya kekuatan di situ. Berusaha kabur nggak bisa, kan tiangnya tinggi-tinggi. Iya. Dan pasti bakal dijagain banget ya. HP saya kan, saya mau nyobaan SMS temen, disita langsung sama Mama, direbut. Jadi semua tadi dunia saya nggak punya apa-apa. Terus pas maghribnya saya datang, dibawa ke Jakarta. Di situ didoktrin juga sama keluarga Mama. Kamu harus patuh sama orang tua. Liatin tuh bapak kamu nangis. Emang nangis Mama, Bapak nangis. Ya udah, saya tuh di situ pura-pura nyerah. Saya bilang, ya udahlah Pak, saya tetap Kristen, padahal di hati mah Islam. Jadi pura-pura, kan hati mah Allah yang tahu ya. Ini saya pura-pura dengan muka polos itu, pura-pura. Terus pada akhirnya keluarga bilang, itu anak kamu kayaknya udah luluh dia, padahal mah di hati mah enggak. Udah ya, ikutin skenario, besok ke Medan lah katanya, ke Medan. Jadi hari Selasanya pagi diterbangkan ke Medan sama Mama sama Bapak. Ya jadi Allah, posisinya Teteh tuh nggak berkutik ya? Nggak boleh, diam aja saya mah.
Saya pernah dibawa ke klinik jiwa, klinik orang gila itu. Terus bapak bilang kamu itu kayak teroris cenah gitu. Bapak mah, saya mah sudah biasa dibilang gitu sama orang tua keluarga.